Dugaan kekerasan seksual terhadap istri Verdi Sambo Putri Chandrawati oleh Brigadir Yosua kembali mencuat. Komnas HAM menyimpulkan Putri diduga kuat mengalami kekerasan seksual saat di Magelang, Jawa Tengah. Atas temuan dugaan ini, Komnas HAM meminta polisi menindaklanjuti. Padahal sebelumnya, pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual sudah dihentikan polisi. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Sementara berdasarkan temuan Komnas Perempuan, Putri Chandrawati enggan melaporkan kekerasan seksual yang menimpanya karena merasa malu. Bahkan Putri kerap menyebut lebih baik mati. Rasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Meski Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus pembunuhan berencana Yosua, namun atas alasan kemanusiaan, Putri tidak ditahan. Tim Liputan, Kompas TV. Temuan dugaan kekerasan seksual yang dialami istri Verdi Sambo oleh Yosua menimbulkan pro kontra. Kita bahas bersama kuasa hukum keluarga Yosua, Mansur Febrian, dan Erik S. Paat, advokat Perkat Nusantara. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Saya ke Mas Febri. Soal temuan adanya dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan Yosua berdasarkan pernyataan Komnas HAM, Anda melihat ini merugikan pihak Anda? Baik, Priska, tentunya terkait apa yang disampaikan oleh pada Komnas HAM ini sangat membingungkan dan Karena? juga jelas merugikan daripada daripada klien kami yang sudah meninggal. Ya. Karena dalam posisi ini seolah-olah Komnas HAM ini sudah seperti penyidik yang menyimpulkan sesuatu hal. Bahkan tim sus sendiri tidak ada menyimpulkan apapun. Nah, kami berpatokan bahwa perkara dugaan pelecehan ini tidak pernah ada dan sudah di SP3-kan. Kami juga mendapat surat terkait SP3 tersebut. Jadi sangat bingung dan kaget ketika Komnas HAM ini menyimpulkan hal-hal yang berbau asusila. Karena kalau kita ketahui prosesi daripada dugaan asusila ini kan sifatnya sangat tertutup. Tapi kok ini sangat lantang dan berani Komnas HAM ini menyampaikan sesuatu hal yang... Apa yang Anda lihat dari simpulan Komnas HAM ini, Mas Febri? Yang saya lihat ini seolah-olah akan membuat blunder, memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk seperti seolah-olah membingungkan kalau penyampaiannya. Membingungkannya kenapa? Karena seolah-olah sudah menjadi seperti penyidik. Oke. Dasar apa yang digunakan Komnas HAM untuk menyimpulkan hal tersebut? Apakah Komnas HAM ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Apakah menerima hasil daripada visum et repertum? Atau hanya sebagai keterangan? Kita juga harus berpatok kepada pasal. Dianggap blunder dan membingungkan begitu ya, Mas. Saya ke Pak Erik, tanggapan Anda? Ya, saya lihat ini sesuatu yang biasa dalam proses hukum ya. Biasa dalam hal apa? Ya, artinya dari apa yang di Komnas HAM itu kan mereka melakukan penyelidikan, memanggil, kemudian rekonstruksi, kemudian mengambil kesimpulan, itu sesuatu yang umum saja gitu kan. Tapi penemuan apa yang ditemukan oleh Komnas HAM ini harus ditindaklanjuti. Tidak boleh dibiarkan. Karena ini yang sangat menentukan dalam proses hukum juga nantinya di persidangan. Ya, pelecehan kekerasan seksual ini tadi dikatakan oleh Komnas Perempuan, ya Ibu Putri sangat malu dengan peristiwa ini sehingga tidak disampaikan. Tapi dari apa yang dilakukan oleh Komnas HAM Perempuan, pertemuan kepada Ibu Putri, terungkaplah ini gitu. Nah, menurut saya ini tetap harus ditindaklanjuti oleh polisi. Dalam hal ini dilakukan penyelidikan. Oke, jadi Anda bilang ini harus ditindaklanjuti, meskipun tadi kalau kata Mas Febri, Komnas HAM blunder mengeluarkan pernyataan ini. Begitu Pak Erik? Menurut saya tidak blunder. Ini kan sesuatu yang saya biasa dalam proses hukum itu kan. Tentu dilakukan proses penyelidikan,
panggillah para pihak yang dianggap terkait. Dan menurut Anda ini Ya harus kan? ditindaklanjuti meskipun sebelumnya laporan soal kekerasan seksual itu di SP3 kan? Iya, itu harus ditindaklanjuti lagi gitu kan. Ditindaklanjuti karena ada penemuan menurut Komnas HAM ada kekerasan seksual. Sehingga hal ini tidak memberikan kebingungan, memberikan kepastian gitu. Oke, dugaan Kepastian kekerasan hukum seksual, ada. oh, baik, dugaan kekerasan seksual lokusnya berbeda. Kalau sebelumnya kan yang di Duren 3 ditutup kasusnya, berikutnya ini di Magelang. Mas Febri, kalau tadi kata Pak Erik, ini harusnya ditindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM. Apa sih sebetulnya rekomendasi ini kan? Rekomendasi ini kan bisa bentuk saran. Saran tersebut bisa dilakukan, bisa juga tidak. Kami menghormati apa yang sudah di SP3-kan oleh penyidik dan kami tidak pernah mau terbawa sebuah skenario. Seperti rekan-rekan mungkin yang lainnya yang terbawa skenario ada tembak-menembak, ada pelecehan di Duren 3. Fakta sekarang yang sudah kita terima adalah sudah di SP3-kan, tidak pernah ada. Nah, kembali tadi saya sampaikan bahwa dari mana Komnas HAM ini menguji alat bukti tersebut. Apakah Komnas HAM ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji sebuah alat bukti? Atau dari mana hasilnya? Ini jangan membingungkan masyarakat. Dari awal dibuat skenario, kita semua dibohongi misalnya kan, seluruh publik Indonesia ini dibohongi dengan skenario seolah-olah Brigadir J ini melakukan hal-hal yang sangat menjijikkan. Dan sampai hari ini itu sudah dinyatakan tidak pernah ada. SP3-nya dinyatakan tidak pernah ada. Jadi Bukan sebaiknya tidak menurut Anda mencukupi, tidak tidak pernah ditindaklanjuti ada. saran atau rekomendasi dari Komnas HAM yang Saran ini? dari kami ini adalah penyidik fokus untuk pembunuhan terkait pembunuhan berencananya ini sudah dilakukan dan kemudian terkait siapa saja yang terlibat. Jangan blunder terus ke arah keasusilaan. Malah Ya. saya berpendapat apabila ini akan terus diarahkan ke arah asusila, apakah akan memasukkan pasal 49 KUHP? Oh, Dalam hal ini oke. ada not weird, ada not weird access. Nah, Apakah mengarah yang ke sana? Oke, kita akan bahas dari sisi konstruksi kasusnya karena jadi menarik, Mas Febri juga Pak Erik. Kita ingat kasus kekerasan seksual di awal yang di Duren 3 itu di SP3 kan. Kenapa di SP3 kan? Kalau kata polisi karena dianggap obstruction of justice, bagian dari perintangan penyidikan. Kalau kekerasan seksual ini disidik lagi oleh polisi, apakah ini bisa memengaruhi penyidikan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua, Pak Erik? Ya, saya cuma melihat begini kan. Ada sebab akibat dalam peristiwa ini kan. Sedari awal yang saya cuma mengikuti di media, ya kan, penyebabnya adalah waktu itu berkaitan dengan kekerasan seksual ini. Dasar sampai terjadi peristiwa pembunuhan itu. Di situ juga waktu itu berbicara tentang harkat martabat. Nah, karena ini menurut saya sangat berkaitan penyebab daripada peristiwa pembunuhan itu, maka ini harus diperjelas. Ini harus diperjelas penyebabnya ini. Jadi ini harus tetap diperiksa. Betul atau tidak, kita serahkan saja kepada penyidik yang berwenang gitu. Sehingga memberikan kepastian hukum. Oke, meskipun kalau unsur pembunuhan berencana yang dibuktikannya unsur-unsur dalam pasal 340 saja begitu Pak Erik ya. Kenapa ini dianggap urgent untuk turut juga disidik? Oh, karena berkaitan itu sebab akibat. Tidak mungkin ada peristiwa, kalau menurut saya ya, tidak mungkin terjadi peristiwa pembunuhan tanpa permasalahan ini penyebabnya gitu. Makanya dari waktu itu saya selalu bertanya apa sebabnya, penyebabnya apa, ya kan? Oke. Nah, ternyata penyebabnya ini. Nah, ini harus diungkapkan. Mas Tidak Febri. mungkin terjadi pembunuhan Mbak berencana Friska, tanpa ada sebabnya. Oke, baik. Kalau kata Dari Pak awal memang- Erik kan ada sebab akibatnya. Ini bisa disidik jadi kausalitasnya. Kalau Anda melihat ada hubungan kausalitasnya kah, sebab akibatnya kah, Mas Febri? Dari awal saya memang tidak pernah sepakat dengan rekan senior saya ini Pak Erik. Dari awal saya katakan karena kenapa? Sudah ketahuan Pak, sudah dinyatakan bahwa ini sebuah kebohongan. Apa yang harus kami percaya? Alat bukti mana? Apakah si almarhum ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan kecuali keluarganya yang membela? Kan tidak ada sampai hari ini. Dan alat bukti apa? Saksinya siapa? Nah, kalau memang saksinya dari pihak mereka ini bisa dikatakan nulis tesis, satu saksi bukan saksi Pak. Jadi apakah atas dasar pengakuan, atas dasar rekaan itu yang menyimpulkan daripada Komnas HAM? Mana buktinya, mana CCTV-nya? CCTV ini sudah dihilangkan dari awal. Sudah dirusak oleh beberapa pihak. Ini bisa dinyatakan dengan keterlibatan dari perwira tinggi sama dengan Bintara. Itu terlibat semua Pak. Diperiksa semua. Ini bukan cuma obstruction of justice sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 KUHP. Ini juga 233 pengerusakan Pak. Berarti kita kategorikan yang merusak juga tersebut
bisa kenakan pasal 55 juga turut serta dalam hal ini. Jadi apa yang mau dipaksakan sebetulnya? Oke, Pak Erik, apa yang mau dipaksakan kalau kata Mas Febri? Ini bukan paksaan, kan ada temuan baru dari Komnas HAM perempuan. Tentu ini adalah apa yang disampaikan Komnas HAM ini harus ditindaklanjuti. Masalah benar tidaknya nanti kita lihat saja proses lagi pemeriksaan oleh kepolisian, apakah benar atau tidak, kita lihat saja supaya memberi kepastian hukum. Saya ingin bertanya ke Bang Erik, apakah lazim ketika ada sesuatu kejadian ini tiba-tiba yang diundang ini lembaga independen ke Polda Metro loh Pak, yang mengakui ini LPSK awalnya, mereka diundang ke Polda Metro, Komnas HAM juga diundang, Komnas Perempuan diundang, apakah ini sesuatu hal yang lazim seperti itu? Bukankah seseorang yang minta dilindungi ini yang datang langsung ke Komnas tersebut? Nah, jadi kami semakin tidak percaya. Kenapa? Karena tiba-tiba ada statement dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang menyimpulkan adanya sesuatu hal yang memang sudah di SP3-kan. Begitu. Jadi begini, Oke, Pak Erik, silakan. Saya cuma melihat ini tetap harus dibuktikan. Jadi kita hanya mau melihat, kalau bicara tadi ada skenario menurut rekan saya, supaya terungkap skenario ini siapa yang membuat? Apakah Komnas HAM tidak benar atau menyimpulkan suatu ada dugaan kebohongan nantinya, jadi kan malah terbongkar lagi. Kita melihat di sini tentang profesional. Ya makanya yang saya tanyakan itu apakah ada kelaziman seperti itu ketika seseorang yang mengalami dirinya seperti tindak pidana atau meminta dilindungi itu lembaga independen ini yang diundang justru ke Polda Metro waktu itu. Ini ada statement dari LPSK jadi waktu itu. Saya melihat bukan masalah lazim atau tidak. Kita melihat ini sudah dilemparkan jadi bola lagi yang menggelinding lagi. Ya kan? Kalau tidak ditindaklanjuti tentu akan menimbulkan kebingungan. Ini yang mana yang benar? Justru semakin bingung, Pak. Serahkan saja kepada polisi supaya ditindaklanjuti sehingga memberikan kepastian hukum. Benar tidak gitu. Nah, bicara soal kepastian hukum sekarang, jadi sebenarnya harusnya diselidiki lebih lanjut atau tidak dugaan kekerasan seksual ini menurut Bapak-bapak, Mas Febri? Dari awal kan yang digaungkan ini terkait percobaan pembunuhan dan asusila. Itu sudah jelas kan dari awal. Arahannya adalah Baradae juga dijanjikan akan di SP3-kan, kemudian dijanjikan iming-iming uang. Ini yang sudah digarisbawahi. Kemudian gagal skenario di Duren 3, apakah akan dilarikan juga ke ke Magelang? Alat bukti apa? Apakah cuma hanya sebatas keterangan saksi yang menyampaikan tersebut kemudian menjadi rekomendasi disimpulkan bahwa ada kejadian tindak pidana pelecehan tersebut? Dan ketika sebelum hari naas tanggal 7, Ibu PC itu masih berkomunikasi dengan adik almarhum, memfotokan ketika almarhum itu masih menyetrika anak daripada Pak Epes dan Bu PC. Saya tanya ke Mbak Friska begini, ke Mbak Friska, kalau memang Mbak Friska tiba-tiba dilecehkan seperti itu, apakah Mbak Friska masih mau berbicara ataupun melihat muka seorang tersebut? Saya tidak di posisi itu. Yang pertanyaannya, dan itu harus penyidikan. Ketika pulang masih bersama-sama, itu logika sederhana saja. Masih bersama-sama gitu loh. Jadi Anda intinya Mas Febri melihat ada yang janggal kalaupun ini dianggap kekerasan seksual. Sekali. Dari awal Pak Erik melihat ini hal yang janggal atau tidak? Saya pikir tidak janggal. Ini kan ada pendapat ini kan tentu mereka sudah menyampaikan sampai kesimpulan itu kan tidak berdasarkan asumsi menurut saya, tidak mungkin Komnas HAM berdasarkan asumsi. Tentu mereka sudah mencari kebenaran tentang ini. Nah, masalah pembuktiannya nanti biarlah polisi yang memeriksa, memenuhi hingga alat-alat bukti itu ada tidak. Iya kan? Supaya kita melihat Komnas HAM ini jujur apa tidak juga dalam bekerja, profesional atau tidak. Iya kan? Menurut saya serahkan saja, jadi kita bisa menilai di sini. Kalau rekomendasi Komnas HAM ini kan sifatnya tidak wajib, artinya bisa ditindaklanjuti atau tidak bergantung pada penyidik. Pak Erik melihatnya penyidik harus menindaklanjuti ini? Harus menindaklanjuti, semua memberi kepastian, karena ini kan membingungkan gitu jadinya. Iya kan? Ada SP3 kemudian muncul lagi ini. Saya hanya melihat ini untuk memberi kepastian gitu kan. Dalam peristiwa berkaitan dengan FS ini, dengan Ibu Putri ini harus memberikan kepastian hukum. Sebetulnya apa sih permasalahan sehingga terjadi peristiwa ini? Oke, terakhir kalau tidak membingungkan nanti saya bilang. Sungguh membingungkan kalau tidak. Mas Febri melihatnya jadi Komnas HAM juga ada apa ini? Oke, kalau Mas Febri melihatnya untuk kepastian hukum,
apakah bergantung pada pembuktian dugaan kekerasan seksual di Magelang ini? Kepastian hukum ini untuk para pihak. Utamanya kami membela kepentingan daripada anak klien kami yang sudah menjadi mayat saat ini, sudah jadi almarhum, yang selalu dan terus-terus dituduh tentang dugaan pelecehan ini. Nah, makanya kami selalu mengikuti apa yang menjadi saran Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri. Ini dilakukan secara terbuka, terang benderang dan transparan. Untuk rekonstruksi saja, kami sebagai pihak pelapor ini ditolak, tidak diizinkan untuk masuk dengan kata-kata pokoknya. Jadi saya sampaikan sampai hari ini, kata-kata pokoknya itu saya ambil kata-kata Pak Dirtipidum supaya pokoknya Ibu PC ini ditahan. Karena kenapa? Jangan sampai ada hal-hal nanti kemudian yang akan merugikan penyidikan ini. Jadi jangan membedakan ibu-ibu yang mendapatkan masalah hukum dengan Ibu PC ini. Kenapa harus ada pembeda, ada keistimewaan dengan alasan kemanusiaan? Ibu-ibu banyak loh sampai menyusui di dalam tahanan. Baik, jadi yang jelas kalau bicara soal pro justisia, kita akan nantikan keputusan dari tim sus selaku penyidik kasus ini, terutama kasus pembunuhan berencana jangan sampai dikabulkan. Kalau soal dugaan kekerasan seksual bergantung pada tim khusus untuk memutuskan rekomendasi dari Komnas HAM ditindaklanjuti atau tidak. Terima kasih Pak Mansur Febrian, kuasa hukum keluarga Yosua. Terima kasih Pak Erik Espat, advokat Perkat Nusantara.